Bab 46 Cinta itu rumit. Sementara Matianyi ingin menghentikan mekarnya bunga mawar itu, ia terlambat. Seiring dengan aura pedang yang tak tertandingi, mawar itu menusuk ke arah dada Matianyi pada saat berikutnya. Boom! Dengungan keras terdengar saat mawar meledak menjadi ratusan kelopak di bawah aura pedang, dan setiap kelopak mengandung sejumlah energi internal yang mengejutkan yang langsung menghantam tubuh Matianyi. Matianyi terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah, dia terpesona. Ketika dia jatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan saat tubuh Matianyi bergoyang. Kakao. Matianyi memiliki ketidakpercayaan di matanya karena dia tidak tahu dari mana pedang itu berasal. Dia ingin berbicara, tapi dia telah kehilangan kesadarannya sebelum dia bisa. Russell. Keheningan menyelimuti saat semua orang menatap Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka. Lin Yun benar-benar berhasil mengalahkan Matianyi dalam kondisinya. Lagi pula, tidak ada yang optimis bahwa Lin Yun bisa mengalahkan Matianyi, seorang senior di antara para murid dalam. Selain itu, tidak ada yang bisa mengenali teknik yang baru saja digunakan Lin Yun. Seni Xiantian. Para tetua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri karena mereka sangat terkejut dengan murid luar ini. Adapun Bai Tianming, dia tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, ini sebenarnya adalah seni Xiantian. Sepertinya dia telah memahami sesuatu dari hadiah yang kuberikan sebelumnya. Dia berpikir bahwa seni Xiantian dari Lin Yun ini adalah apa yang dia pahami dari seni Xiantian yang terfragmentasi, yang membuatnya merasa bersyukur. Di atas panggung, Lin Yun tersenyum, ketekunan akan terbayar. Perlahan-lahan, dia mulai merasa pusing karena seluruh dunianya berputar. Bai Tianming berdiri dari tempat duduknya dengan penuh emosi dengan kegembiraan di wajahnya saat dia ingin berbicara. Tapi Lin Yun tidak bisa mendengar apa-apa dan bahkan sosok Bai Tianming di matanya mulai kabur. Saat Lin Yun melihat sekeliling, dia bisa melihat bahwa semua murid luar bersorak, tapi dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Plop! Lin Yun terhuyung-huyung saat dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadarannya. Situasi segera menjadi kacau saat beberapa sosok melompat ke atas panggung. Penyembuh. Cepat. Ketika Lin Yun sadar kembali, beberapa hari telah berlalu. Membuka matanya saat Lin Yun melihat sekeliling, itu adalah pemandangan yang tidak asing lagi karena itu adalah gubuk kayunya. Sakit. Lin Yun merasakan kepalanya terbelah ketika dia ingin bangun. Sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, Lin Yun memejamkan mata sambil beristirahat untuk waktu yang lama sebelum dia merasa lebih baik. Saat dia membuka selimutnya, dia menyadari bahwa dia dibalut perban yang meresap dengan aroma herbal. Ada apa denganku? Lin Yun bingung ketika dia melihat tubuhnya. Butuh waktu lama baginya untuk secara bertahap mengingat apa yang telah terjadi. Kembali ketika dia bertarung melawan Matianyi, dia telah mengeksekusi seni pedang mawar dalam keadaan putus asa. Tapi setelah itu, dia kehilangan kesadarannya. Hei, kau sudah bangun. Pintu terdorong saat seseorang masuk. Ketika Lin Yun menengok, dia bingung saat melihat Zhang Han. Zhang Han. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kau pikir aku ingin berada di sini? Kamu adalah favorit sekte saat ini, dan ketua sekte muda secara pribadi memintaku untuk memeriksamu. Zhang Han melambaikan tangannya sambil memutar matanya. Terima kasih. Lin Yun bangkit dari tempat tidurnya. Namun, Zhang Han menanggapi dengan tawa kecil saat dia tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya menatap Lin Yun dengan tatapan aneh, penuh dengan sedikit keceriaan dan rasa ingin tahu. Seolah-olah dia ingin membaca sesuatu dari Lin Yun. Aku benar-benar tidak tahu. Lin Yun, bagaimana kau melakukannya? Zhang Han tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Apa maksudmu? Lin Yun bingung. Berhentilah berpura-pura menjadi orang bodoh. Baiklah jika kau tidak mau memberitahuku. Kau cukup hebat untuk memahami sebuah seni Xiantian sendirian, tapi kau juga orang gila karena mengeksekusinya dalam kondisi seperti itu. Zhang Han terkekeh. Seni Xiantian apa? Jangan bilang kalau serangan yang kau gunakan tempo hari bukanlah seni Xiantian. Apa kau pikir aku akan membuat kesalahan sesederhana itu? Pemahamanmu benar-benar mengejutkan. Master Sekte Muda membutuhkan waktu 2-3 tahun sebelum dia berhasil memahami satu jurus tunggal dari seni Xiantian, tapi kau benar-benar menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Mendengarkan kata-kata Zhang Han, Lin Yun akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi seluruh anggota sekte mengira bahwa seni pedang mawar adalah sesuatu yang dia pahami sendiri. Kalau begitu, itu akan menyelamatkannya dari kesulitan menjelaskan. Ini adalah pil untuk lukamu yang diberikan oleh guru sekte muda. Melihat kulitmu sekarang,
Aku tidak berpikir itu akan memakan waktu lama bagimu untuk pulih. Aku akan kembali sekarang. Zhang Han meletakkan 2 botol di atas meja sebelum dia pergi. Tunggu. Lin Yun memanggil. Ada apa? Berterima kasihlah pada guru sekte muda untukku, dan berapa lama aku tidak sadarkan diri. Baiklah, dan tidak lama. Kau hanya tidak sadarkan diri selama 7 hari. 7 hari. Dia benar-benar tidak sadarkan diri selama itu. Lalu siapa yang merawatnya selama dia tidak sadarkan diri? Setengah dupa kemudian, Lin Yun mencoba berdiri saat dia merasa lebih baik dan mulai melepas perbannya. Obat apa yang digunakan pada perban itu? Luka saya benar-benar sembuh sampai-sampai tidak ada bekas luka yang tertinggal. Lin Yun terkejut saat melihat tubuhnya sendiri. Setelah dia melepas semua perban, dia berganti pakaian menjadi seragam sekte dan keluar. Saat sinar matahari yang cerah menyinari tubuhnya, Lin Yun merasa hangat berjemur di bawah sinar matahari. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Lin Yun sebelumnya. Setelah beberapa peregangan sederhana, Lin Yun mulai melakukan tinju harimau ganas. Wosh! Saat Lin Yun melayangkan tinjunya, ada aura harimau samar yang meresap darinya saat energi internalnya beredar di dalam tubuhnya. Sudah lama sejak dia bergerak, dan pada saat ini, dia merasa hebat dengan gerakannya yang penuh dengan kekuatan. Ketika dia selesai melakukan tinju harimau ganas, dia merasa energi dan auranya bahkan melebihi dari sebelumnya. Selain itu, ada juga sedikit ketajaman yang terpancar di antara kedua alisnya. Luka-lukanya tidak hanya pulih, tapi dia juga membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya juga. Aneh. Aku baru saja mencapai tahap ke-7 dari jalan bela diri 1 minggu yang lalu, jadi mengapa kultivasiku meningkat pesat hanya dengan tidur? Lin Yun merasa aneh bahwa kultivasinya telah mencapai fase akhir dalam tahap ke-7 dari jalan bela diri. Sepertinya pertarungannya dengan Ma Tianyi telah berhasil membuatnya memahami seni pedang mawar. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Ada sesuatu yang lebih penting di tangan. Dia sekarang adalah seorang murid batin, sesuatu yang berada di luar imajinasinya di masa lalu. Pada saat yang sama, dia tidak dapat memenuhi janji yang pernah dia buat untuk dirinya sendiri. Menggeledah kantong interspasialnya, Lin Yun mengambil sebuah botol porselen. Botol ini berisi impian banyak orang di kerajaan Tianshui, bahkan tetua dari berbagai sekte, pil asal surgawi. Itu adalah sesuatu yang meningkatkan perubahan praktisi bela diri di tahap ke-9 dari jalur bela diri yang membuat terobosan ke tahap ke-10 dari jalur bela diri sebesar 30%, membantu mereka memadatkan benih siantian mereka. Dalam hal nilai, itu lebih berharga dari yang dibayangkan Lin Yun. Saat dia memegang botol itu dengan erat di tangannya, wajah cantik secara bertahap muncul di benak Lin Yun. Jangan bodoh karena cinta jika ada kehidupan setelah kematian. Lin Yun menghela nafas dalam hati sambil berjalan. Setelah dia menanyakan hal itu di sekte, Lin Yun menuju aula mekanisme tanpa ragu-ragu. Aula mekanisme dipisahkan menjadi 2 bagian, bagian dalam dan luar. Di masa lalu, melangkah ke bagian dalam adalah sesuatu yang berada di luar imajinasi Lin Yun. Tapi sekarang, dia memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Saat dia masuk ke aula mekanisme, kedatangannya telah menarik perhatian banyak orang karena mereka semua menatapnya dengan rasa hormat. Banyak orang bahkan membungkuk ke arahnya, menyapanya dengan kakak senior Lin. Bahkan jika mereka tidak mau, sudah menjadi aturan bahwa murid luar harus menunjukkan rasa hormat kepada murid dalam. Saat Lin Yun menyapu pandangannya ke arah bagian dalam, dia akhirnya menemukan orang yang dia cari. Dia sedang bertarung dengan sebuah boneka, sosoknya bergerak dengan lincah dan pedangnya bergerak seperti angin. Dia memiliki keanggunan yang tak terlukiskan yang mengalahkan seluruh bagian dalam. Setelah Lin Yun merenung untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan berjalan mendekat saat dia menyarungkan pedangnya. Dia masih merasa tidak nyaman dan gugup, tetapi ketika dia melihat ekspresi Su Ziao yang menyendiri dan jauh seperti biasa, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Hei, bukankah ini budak pedang, murid batin kita yang baru? Maksudku kakak muda Lin. Kurasa aku harus memanggilmu seperti itu sekarang. Tepat pada saat ini, Wang Ning berkumpul dengan murid-murid batin lainnya. Ternyata, Wang Ning sudah lama menyadari kehadiran Lin Yun dan datang untuk mengejeknya. Bab 47 Sejak zaman kuno, akhir yang menyedihkan dari cinta mengakibatkan kebencian. Meskipun Wang Ning mengejeknya, Lin Yun tidak marah karena tatapannya hanya tertuju pada Su Ziao. Su Ziao baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan boneka itu, dan dia mulai pergi. Tapi dia memiliki sedikit keterkejutan di matanya saat melihat Lin Yun berjalan mendekat. Kakak senior Su.
Lin Yun merasa rumit karena dia belum pernah melihat Su Ziao begitu dekat sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya melihatnya sekilas. Berdiri pada jarak sedekat itu, wajah lembut Su Ziao mengguncang hatinya. Tapi di bawah temperamennya yang dingin, dia masih bisa merasakan jarak di antara mereka, tidak peduli seberapa jauh jarak di antara mereka. Apakah ada sesuatu? Su Ziao bertanya sambil menatap Lin Yun. Aku. Lin Yun membuat lidahnya keseleo karena dia tidak tahu bagaimana dia harus memulainya. Sejak dia tahu tentang kegilaan Lin Yun sebelumnya, dia telah membuat persiapan. Tapi sekarang saatnya tiba, lidahnya terpelintir. Lihat, Lin Yun akan mengaku pada Su Ziao. Apa kau serius? Astaga, dia benar-benar memiliki keberanian. Ekspresi canggung Lin Yun segera diuraikan oleh orang lain bahwa dia akan mengaku pada Su Ziao. Dalam sekejap, aula mekanisme menjadi gempar. Semua murid di bagian dalam berkumpul, dan bahkan murid luar pun menjadi emosional saat mendengarnya. Kamu budak pedang, apa yang kamu inginkan? Ziao tidak begitu bebas untuk berdiri di sini sepanjang hari. Ekspresi Wang Ning berubah saat kemarahan muncul di dadanya. Tapi Lin Yun tidak memperhatikannya saat dia menatap Su Ziao. Saya ingin berterima kasih kepada kakak senior Su karena telah merawat saya selama 2 tahun terakhir, dan saya telah menanamkan setiap hadiah Anda jauh di dalam hati saya. Namun, Su Ziao masih menatap Lin Yun dengan tenang tanpa respon apapun. Bagaimana dia harus melanjutkan? Ketika Lin Yun melihat bahwa Su Ziao tidak memiliki perubahan di wajahnya, dia merasa agak pahit di dalam hatinya. Mungkin bagi Su Ziao, ini hanyalah sesuatu yang tidak penting baginya. Ini mungkin sesuatu yang ditanamkan Lin Yun sebelumnya ke dalam hatinya, bahkan dalam kematian, tetapi mungkin tidak penting bagi Su Ziao. Bahkan ketika dia sekarang berdiri di hadapannya sebagai murid batin, itu tidak bisa mengubah apapun. Lupakan saja, aku akan pergi setelah memberinya pil asal surgawi. Tapi selama bertahun-tahun disingkirkan oleh mereka yang melakukan pekerjaan kasar seperti dia, bagaimana dia diusir dari asrama dalam badai, dan rasa sakit yang dia derita karena tanda budak pedang tercetak di dahinya. Itu tidak akan berhasil. Ekspresi Lin Yun menjadi tegas saat keraguan di matanya menghilang. Saya telah menyimpan semua anugerah Anda di dalam hati saya, dan saya tidak pernah melupakannya. Pada tanggal 18 Juni itu adalah pertama kalinya kakak senior datang kepadaku untuk perawatan pedang. Hari itu, kakak perempuan mengenakan gaun ungu, dan ketika saya melihat betapa terburu-buru Anda, saya merawat pedang Anda untuk pertama kalinya dan mengembalikannya kepada Anda. Untuk itu, kau memberiku 5 pil penutrisi tubuh. Tidak perlu baginya untuk mengingat kembali selama itu adalah sesuatu tentang Su Ziao. Dalam sepersekian detik, semua ingatan terkait membanjiri pikirannya. Rasanya seolah-olah Lin Yun sebelumnya berdiri di belakangnya, melafalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Su Ziao sambil tersenyum. Pada tanggal 26 Agustus kakak senior sepertinya lupa membawa payung saat hujan turun dan kamu basah kuyup. Saat itu, aku mengumpulkan keberanianku dan mengambil payung untukmu dari kamarku, tapi kau sudah pergi. Pada tanggal 6 Oktober cuaca sangat dingin, dan rasanya seperti membeku. Tetapi ketika aku melihatmu, rasa dingin yang kurasakan menghilang. 3 hari kemudian, kau memberiku 200 tael emas ketika kau datang untuk mengambil pedangmu. Kau menyuruhku untuk turun gunung dan membeli pakaian, dan itu adalah pertama kalinya kau berbicara banyak padaku. Pada tanggal 15 November saat itu turun salju, dan mungkin karena salju turun, kau tersenyum tipis di wajahmu. Meskipun samar-samar, saya yakin bahwa Anda tersenyum. Sejak hari itu, aku berharap salju turun setiap hari agar aku bisa melihat senyummu. Saat Lin Yun sebelumnya terus melafalkan, dia tampak bahagia. Sebaliknya, mata Lin Yun telah berubah menjadi berair tanpa dia sadari. Salah satu dari mereka tersenyum, sementara yang lain berkaca-kaca saat Lin Yun berbicara tentang semua masa lalu. Lin Yun sebelumnya bahkan mengingat setiap hadiah Su Ziao, dan apa yang dia kenakan pada hari itu beserta ekspresinya. Di aula mekanisme, semua ejekan yang ditujukan pada Lin Yun berangsur-angsur memudar, dan hanya suara Lin Yun yang bisa didengar. Mereka semua mengeraskan telinga saat mendengarkan Lin Yun berbicara tentang Su Ziao. Pada bulan Juli tahun ini, kamu datang lagi, tapi kamu tidak lagi sama. Tidak ada perubahan pada wajahmu, tapi kamu tampak terganggu. Ada banyak waktu yang ingin aku tanyakan padamu. Tiba-tiba, Su Ziao, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara untuk mengganggu Lin Yun. Cukup. Pada saat yang sama, wajah Su Ziao telah berubah karena dia sepertinya memiliki sesuatu di dalam hatinya, dan bahkan wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya.
Apa yang ingin kamu katakan? Su Ziao bertanya dengan suara serius. Diganggu oleh Su Ziao, Lin Yun tiba-tiba terbangun ketika dia menyadari bahwa ada kemarahan di wajah Su Ziao. Dengan senyum pahit, Lin Yun menjawab, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya telah mengingat semua hal yang Anda berikan kepada saya, dan saya di sini hari ini untuk membalasnya. Saya membayar 40.000 batu spiritual tingkat rendah untuk pil asal surgawi ini, jadi tolong terimalah. Dengan itu, saya telah membayar Anda untuk kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya di masa lalu, dan kita sudah bersih. Wosh! Tiba-tiba, suhu di dalam aula mekanisme turun dan hawa dingin menyapu. Hawa dingin menusuk jauh ke dalam tulang dan banyak orang mulai gemetar kedinginan. Dibersihkan. Su Ziao memperlihatkan senyum tipis di kulitnya yang pucat, tapi itu adalah senyuman yang tampak begitu memilukan tanpa kehangatan sedikitpun. Dengan kecantikannya yang luar biasa, senyuman di wajah pucatnya tampak begitu memilukan. Saat dia mengambil pil asal surgawi, senyum di wajahnya tinggal, digantikan dengan rasa dingin yang menakutkan. Pada saat yang sama, temperamennya yang menyendiri kembali ke wajahnya. Emosinya tampak tidak stabil, dan wajahnya pucat pasi saat dia menatap Lin Yun. Saya biasanya tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak ada yang berani mengembalikan apapun yang telah saya berikan. Tidak ada seorang pun. Kecuali kau, Lin Yun. Kau yang pertama. Retak. Pada saat berikutnya, pil asal surgawi, impian banyak orang di kerajaan Tianshui yang berharga 40.000 batu spiritual tingkat rendah direduksi menjadi abu di tangan Su Ziao, dan suara menusuk telinga dari botol yang pecah bersama dengan ekspresinya yang menyendiri tampak menakutkan. Kamu budak pedang kotor. Beraninya kamu membuat Ziao marah ketika kamu baru saja menjadi murid batin. Apa kau lelah hidup? Wang Ning segera berkobar ketika dia melihat kemarahan Su Ziao. Pada saat itu, dia melampiaskan semua amarah yang telah dia pendam. Dalam sepersekian detik, dia telah bergerak melawan Lin Yun. Wosh! Tapi saat dia menyentuh gagang pedangnya, cahaya dingin berkelebat dan meninggalkan jejak darah di lehernya. Namun, orang yang telah bertindak telah bersikap lunak padanya. Jika orang itu ingin dia mati, orang itu hanya perlu mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Kontrol presisi dalam kekuatan telah menunjukkan betapa menakutkannya orang itu. Dentang. Su Ziao menyarungkan pedangnya saat dia berbicara dengan dingin sementara aura membunuh yang sangat besar meresap darinya. Apakah saya mengizinkan Anda untuk menyentuhnya? Sampah. Pada saat berikutnya, wajah Wang Ning kehabisan darah karena ketakutan saat dia mengira Su Ziao akan membunuhnya. Namun, emosi Su Ziao tampak tidak stabil. Setelah Su Ziao menyelesaikan pidatonya, dia menatap Lin Yun dalam-dalam sebelum dia pergi. Lin Yun, yang bingung dengan adegan ini, ingin mengejarnya, hanya untuk menyadari bahwa Su Ziao sudah pergi. Kamu bajingan. Aku sudah lama menahanmu sekarang. Ketakutan Wang Ning segera digantikan oleh kemarahan ketika dia melihat Su Ziao telah pergi. Tanpa peringatan apapun, Wang Ning mencabut pedangnya saat dia menerjang ke arah Lin Yun. Melihat Wang Ning, hati Lin Yun tenggelam saat wajahnya menjadi dingin. Perakitan angin. Di tangannya, pedang pemakaman bunga mulai berputar saat dia menuangkan energi internalnya ke dalam pedang, menarik angin kencang di sekitar pedang. Pada saat yang sama, Lin Yun memancarkan aura pedang yang menakutkan saat dia menikam pedangnya saat dia berbalik. Dentang. Dalam sepersekian detik, sarung pedang pemakaman bunga menghantam dada Wang Ning. Puff. Saat tulang rusuk Wang Ning patah dengan organ dalamnya terluka, wajah Wang Ning terpelintir kesakitan saat darah menyembur dari mulutnya. Dia terlempar keluar oleh serangan Lin Yun, dan keadaannya tidak sedap dipandang. Kakak senior Wang. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Wang Ning semua berseru kaget. Kau budak pedang kotor, kau terlalu sombong. Keenam murid dalam semuanya bergerak pada saat yang sama saat mereka menerkam ke arah Lin Yun. Bayangan reflektif. Wajah Lin Yun menjadi dingin saat sarung pedangnya terbuka, memperlihatkan pedangnya yang indah. Mengandalkan momentum yang tersisa dari Wind Assembling, Lin Yun melambung ke langit bersama pedangnya dan meninggalkan 8 bayangan di udara. Ketika dia mendapatkan kembali pijakannya, dia menikam dengan pedangnya dan mengembalikannya ke sarung pedang yang ada di udara. Plop! Keenam murid batin melolong saat mereka berlumuran luka dan darah. Ketika Wang Ning melihat pemandangan ini dari jauh, dia segera berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Mendengus dingin, Lin Yun tidak bisa diganggu dengan Wang Ning saat dia meninggalkan aula mekanisme. Ketika dia keluar dari aula mekanisme, dia melihat bercak darah di tangga. Saat dia berjongkok dan menyentuhnya, darah itu masih segar karena mengandung sedikit rasa dingin.
Seolah-olah seseorang baru saja menyemburkan darah beberapa saat yang lalu saat berpegangan pada pintu. Su Xiao. Sosok itu muncul di benaknya saat jantung Lin Yun berdegup kencang dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apakah aku melupakan sesuatu? Bab 48 Keindahan Cahaya Bulan. Melihat darah di tanah yang terasa dingin, siapapun akan segera menghubungkannya dengan Su Xiao. Lin Yun bingung karena sikap Su Xiao membuatnya ragu. Dia selalu menyendiri, kecantikan sedingin es yang tidak mau melirik Lin Yun sebelumnya. Tapi kenapa dia menjadi marah? Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menyerang Wang Ning untuknya. Di saat yang sama, Lin Yun juga bingung dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Apa aku mengizinkanmu untuk menyentuhnya? Sampah. Apakah dia salah paham tentang sesuatu di sini? Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Su Xiao mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka pedangnya, yang meninggalkan kesan buruk dalam dirinya, dan ini juga alasan mengapa dia menyimpan dendam. Saat dia memejamkan mata, dia mulai mengingat semua yang berhubungan dengan Su Xiao. Saat adegan-adegan itu terulang kembali di benaknya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setiap kali Su Xiao datang untuk mengambil pedangnya, dia akan pergi setelah memberinya hadiah. Dan dia tidak akan pernah mengungkapkan emosi apapun untuk ditebak olehnya. Pikirkan Lin Yun. Pikirkan. Aku pasti melupakan sesuatu yang penting. Lin Yun memegangi kepalanya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Tapi dia hanya disambut dengan sakit kepala yang membelah. Swiss. Tiba-tiba, wajah Su Xiao muncul di benaknya, itu adalah adegan Su Xiao tersenyum. Itu datang dari lubuk hatinya, dan itu tidak seperti cibirannya yang biasa. Dalam adegan itu, dia memegang wajah Lin Yun sebelumnya saat dia menangis terseduh-seduh. Meskipun sekelilingnya kabur, itu tampak seperti ruang pembersih pedang. Tapi adegan itu hanya berlangsung sesaat dalam pikirannya, dan dia tidak bisa mengingatnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak tahu mengapa Su Xiao menangis terseduh-seduh. Namun, adegan itu tertanam kuat di dalam hatinya karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Xiao akan begitu cantik saat tersenyum. Apa yang telah saya lupakan? Lin Yun putus asa saat dia membuka matanya. Selain senyuman itu, dia tidak bisa mengingat hal lain. Tapi semua itu membuatnya merasa aneh. Sepertinya Lin Yun yang sebelumnya telah menyegel ingatannya. Namun, dia merasa jawabannya terletak pada ingatannya yang tersegel. Sialan. Lin Yun melemparkan tinjunya ke dinding. Boom. Jika semuanya benar, maka itu berarti Su Xiao tidak pernah meremehkan Lin Yun. Atau paling tidak, Lin Yun sebelumnya ada di hati Su Xiao. Kenapa dia tidak mengetahuinya lebih cepat? Lagi pula, Su Xiao tidak pernah memberikan pil kepada siapapun di Sekte King Yun, dan dia hanya memberikannya padanya. Tetapi jika dia memiliki perasaan padanya, mengapa dia tidak menunjukkannya sebelumnya? Apa kesulitan yang dia alami? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Pada saat ini, Lin Yun dipenuhi dengan rasa bersalah saat dia melaju. Ketika dia memikirkan darah di luar aula mekanisme dan emosi Su Xiao yang tidak stabil, dia segera menjadi khawatir. Saat dia menjelajahi seluruh Sekte King Yun, dia tidak dapat menemukan Su Xiao dimanapun. Ketika hari berganti menjadi malam, dia kelelahan dengan bibirnya yang kering, dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian lagi, dengan kekuatan Su Xiao, mudah baginya untuk bersembunyi dari seseorang. Kembali ke gubuk kayunya setelah pencariannya yang sia-sia, Lin Yun kelelahan saat dia mengunci diri di rumahnya, yang berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari itu, dia tidak minum atau makan apapun, juga tidak berbicara dengan siapapun. Namun entah mengapa, kultivasinya tampaknya telah berkembang meskipun dia tidak berkultivasi selama 3 hari. Boom! Pintu gubuk kayunya tiba-tiba terbuka saat Lin Yun akhirnya melihat orang pertama dalam 3 hari. Saat alisnya berkedut, Lin Yun melihat Zhang Han berlari masuk. Ketika Zhang Han melihat Lin Yun, dia tersenyum, "Heh, ku dengar kau mengaku pada Su Xiao dan mengusirnya." Namun, Lin Yun tetap diam karena dia tidak ingin berbicara dengan Zhang Han. Tetapi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Han. 3 hari yang lalu, caramu menatapku aneh, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Apa yang terjadi saat aku tidak sadarkan diri? Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Zhang Han terkejut dengan ketidakpercayaan di wajahnya saat dia menatap Lin Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yun bertanya. Sambil menghela nafas, Zhang Han menjawab, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kekayaanmu. Saat itu, hidupmu berada di ujung tanduk setelah kau mengeksekusi Xiantian Art saat terluka parah,
Dan jika kau jatuh dengan kondisi seperti itu saat itu, kau mungkin akan mati karenanya. Kau tidak tahu betapa kacau tempat kejadian itu, membuat takut Master Sekte dan Tetua saat mereka semua menyerbu. Namun, mereka semua terlambat selangkah. Apa kau tahu siapa yang menyelamatkanmu? Siapa? Saat Zhang Han mengingat kembali kejadian pada hari itu, dia menjelaskan, itu adalah Su Ziao. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang menyelamatkanmu adalah Su Ziao. Pada saat itu, dia menangkap Anda tepat pada waktunya. Anda tidak tahu bagaimana seluruh anggota sekte, termasuk tetua dan guru sekte, terkejut ketika mereka melihat bagaimana dia memberi Anda pil saat Anda berbaring di atas lututnya. Pikiran Lin Yun segera meledak setelah mendengar itu karena Su Ziao yang menyelamatkannya. Aku memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana dia meletakkanmu di atas lututnya, dan kekhawatiran di wajahnya tidak palsu. Terlebih lagi, tatapannya saat dia menatap mati Yanyi saat itu. Senyum di wajah Zhang Han menghilang saat dia melanjutkan, saya tidak pernah melihat tatapan seperti itu pada seorang wanita seumur hidup saya. Itu menyendiri dan sombong, tapi yang paling penting, itu adalah aura pembunuh pada dirinya. Jika dia tidak memiliki kepedulian saat itu, saya yakin mati Yanyi pasti sudah dibunuh olehnya. Pada akhirnya, dia hanya melemparkan tatapan tidak mau pada mati Yanyi sebelum dia pergi bersamamu. Saya percaya bahwa siapapun yang ada di sana untuk menyaksikan adegan itu tidak akan bisa melupakannya seumur hidup mereka. Lin Yun benar-benar tercengang karena dia tidak berani mempercayai apa yang dikatakan Zhang Han. Tapi Zhang Han tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Apakah dia yang merawat lukaku? Lin Yun bertanya. Zhang Han terkejut dan segera menjelaskan, siapa lagi? Apa kau mengira aku yang membalut lukamu? Tolong jangan salah sangka. Tapi sesaat kemudian, Zhang Han menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan saat dia melanjutkan, itu dia, dan guru sekte muda bahkan menginstruksikan saya untuk mengunjungimu berkali-kali karena prihatin dengan luka-luka Anda. Tapi Su Ziao selalu ada di sekitar, dan perbanmu juga telah diganti beberapa kali, jadi itu pasti dia. Saya hanya datang setelah memastikan bahwa dia telah pergi untuk menyelamatkan saya dari situasi yang canggung. Sambil mengusap wajahnya, Zhang Han melanjutkan, kamu benar-benar tidak bisa membandingkan orang dengan orang. Begitu banyak orang di sekte yang menyukai Su Ziao, tapi kenapa kamu? Apakah kamu punya berita tentang dia? Lin Yun segera menyela Zhang Han, melihat bahwa dia masuk ke mode narsistiknya lagi. Tidak. Oh, benar. Aku hampir lupa tentang bisnis yang sebenarnya. Ketua sekte muda ingin kau berada di aula utama besok, jadi ingatlah itu. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Ada apa ini? Ketua sekte muda dari sekte pedang gila datang dengan maksud untuk melakukan perdebatan, persahabatan, dan ketua sekte muda kami ingin kau berada di sana untuk belajar sesuatu. Dan kau mungkin harus bertarung jika diperlukan. Karena Lin Yun memiliki kesan yang baik untuk Bai Yufan, dia menjawab, bantu saya berterima kasih kepada guru sekte muda atas nama saya pasti akan ada di sana. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah Zhang Han pergi, ekspresi Lin Yun berangsur-angsur turun. Kata-kata Zhang Han secara praktis telah memverifikasi spekulasinya. Lin Yun teringat kembali pada apa yang dia lakukan 3 hari yang lalu, memikirkan bagaimana dia mencoba membalasnya dengan pil asal surgawi. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi ketika dia memikirkannya sekarang, betapa sakitnya perasaan Su Ziao saat itu. Pada saat ini, dia bisa mengerti mengapa Su Ziao sangat marah sampai-sampai emosinya menjadi tidak stabil. Sekarang, dia akhirnya bisa mengetahui mengapa kultivasinya tumbuh. Ada kemungkinan besar bahwa itu mungkin pil yang diberikan Su Ziao kepadanya di atas panggung. Jika tidak ada penjelasan lain. Setelah 3 hari tanpa istirahat, Lin Yun diliputi kelelahan saat dia tertidur. Saat dia membuka matanya, langit sudah berubah menjadi gelap. Saat cahaya bulan bersinar melalui jendela, menerangi ruangan dengan warna putih. Saat Lin Yun keluar dari rumahnya, dia berdiri di bawah bulan dan bintang-bintang yang terang. Memegang pedang pemakaman bunga saat dia berdiri di bawah sinar bulan, sosok Lin Yun tampak sunyi. Desir. Tepat pada saat ini, sesosok berpakaian putih muncul, tampak seolah-olah dia turun dari cahaya bulan. Wanita berpakaian putih itu memiliki cadar yang menutupi wajahnya saat dia tiba-tiba menusuk. Melihat serangan yang datang, alis Lin Yun terangkat karena dia langsung mengenali teknik itu. Itu adalah pedang angin mengalir. Desir. Dengan pedang yang datang ke arahnya, Lin Yun segera mencabut pedangnya tanpa ragu-ragu.
Tapi dalam sepersekian detik ketika dia beradu pedang dengan wanita itu, dia terkejut. Pihak lain tidak hanya menggenggam pedang angin mengalir, tapi dia telah mencapai pencapaian yang tinggi dengan pedang itu. Dia bahkan samar-samar lebih kuat darinya. Siapa kamu? Lin Yun tidak bisa memverifikasi identitasnya dengan cadar. Namun, wanita itu tidak menjawab sambil terus mengayunkan pedangnya untuk menghentikannya berbicara. Danau yang menyatu dari aliran sungai dan mengalir seperti angin. Saat cahaya bulan menyebar ke tanah, itu menutupi mereka berdua dalam lingkaran cahaya yang lembut. Mereka berdua menggunakan pedang angin mengalir saat sosok mereka saling terkait. Semakin mereka beradu, semakin Lin Yun dikejutkan oleh pencapaian wanita itu dalam pedang angin mengalir. Lin Yun harus mengerahkan segenap kemampuannya dan bahkan menantang batas kemampuannya sendiri untuk menangkis pedangnya. Namun, dia penasaran karena wanita itu tidak memiliki niat untuk membunuh. Sepertinya wanita itu sedang berusaha membimbingnya, hanya dalam sekejap, mereka berdua sudah bertukar lebih dari 10 jurus. Perakitan angin. Perakitan angin. Mereka berdua mengeksekusi gerakan yang sama pada saat yang sama. Saat angin kencang berputar di sekitar pedang, itu membuat cahaya bulan terlihat seperti salju. Bayangan reflektif. Bayangan reflektif. Saat mereka berdua mengeksekusi gerakan yang sama bersama-sama, aura mereka telah meningkat ke ketinggian yang menakutkan. Dentang, dentang, dentang. Mereka berdua meninggalkan 10 bayangan aneh saat pedang mereka beradu. Tracheles Wind. Wanita itu tidak berhenti saat dia mengeksekusi jurus terakhir dari pedang angin mengalir. Menghadapi wanita itu, semua orang datang mengalir karena Lin Yun telah mengeksekusi angin tanpa jejak juga. Gemerisik. Di bawah sinar bulan, mereka berdua tiba-tiba menghilang, meninggalkan dua pedang yang saling berpapasan. Saat pedang itu berbenturan, sebuah ledakan menyilaukan meledak yang bersinar lebih terang dari bulan, menerangi pemandangan malam. Tak lama kemudian, mereka berdua yang awalnya menghilang muncul di antara cahaya. Lin Yun hanya merasa tidak terkendali dan puas saat niat pedang yang menakutkan itu tetap ada padanya. Pada saat itu, dia membuat terobosan dalam pedang angin mengalirnya, mencapai penguasaan penuh. Ketika dia berbalik, cadar pada wanita itu tertiup angin tadi, menampakkan wajah yang tidak asing lagi saat Lin Yun berseru, "Kakak perempuan." Dia memiliki wajah yang membuat bulan kehilangan kilaunya, jadi siapa lagi selain Su Xiao? Tapi tepat ketika Lin Yun segera naik, Su Xiao melangkah ke udara saat dia menatap kembali ke arah Lin Yun sebelum dia menghilang. Dia datang dengan cahaya bulan, dan dia juga pergi dengan cahaya bulan. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, seolah-olah dia belum pernah ke sini. Pada malam ini, hanya bulan yang menjadi saksi kedatangan dan kepergiannya. Bab 49 Sekte Pedang Gila. Lin Yun memasang ekspresi tak berdaya saat dia berdiri di bawah sinar bulan. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika Su Xiao ingin pergi. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi tidak mungkin dia bisa mendapatkan jawaban jika dia tidak mau bicara. Jadi, Lin Yun hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di antara mereka. Tapi ketika dia melihat raut wajah Su Xiao sebelumnya, dia tampak baik-baik saja. Saat dia melirik ke samping, dia tiba-tiba menyadari ada beberapa kata yang tertinggal di tanah. Hati-hati dengan Wang Ning, dan aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Melihat kata-kata itu, Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ini pasti ditinggalkan oleh Su Xiao, dan itu ditulis dengan aura pedangnya. Adapun kekuatannya, itu selalu menjadi misteri baginya. Berhati-hatilah dengan Wang Ning. Mengapa dia harus berhati-hati terhadap Wang Ning? Dia hanya kumbang gelandangan di sekitar Su Xiao, dan Lin Yun tidak pernah benar-benar memperhatikan Wang Ning. Tapi melihat Su Xiao berkata bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti, hati Lin Yun bergetar. Apakah dia akan pergi? Untuk beberapa alasan, Lin Yun tidak terlalu terkejut saat melihat kata-kata itu. Mungkin di lubuk hatinya, Su Xiao tidak pantas berada di tempat seperti ini, dan dia baru saja kembali ke tempat asalnya. Tapi apakah mereka benar-benar akan bertemu lagi di masa depan? Sekte King Yun, ruang pembersih pedang. Saat sesosok tubuh perlahan turun di bawah pemandangan malam, Senior Hong perlahan keluar dari ruangan. Senior Hong, yang menghadiahkan lukisan itu kepada Lin Yun sebelumnya, tidak terlalu terkejut dengan kedatangan pendatang baru ini saat dia berbicara, setelah hari ini, racun dingin di tubuhmu akhirnya akan dihilangkan, dan inilah saatnya bagimu untuk pergi. Pendatang baru itu ternyata adalah Su Xiao, yang baru saja berdebat dengan Lin Yun. Menganggukkan kepalanya, Su Xiao tidak berbicara saat dia memasuki ruang pembersih pedang.
Mereka yang mengkultivasi sutra hati permaisuri tidak boleh jatuh cinta, atau mereka akan mengalami kemunduran dari buku panduan kultivasi. Semakin dalam mereka jatuh, semakin berat luka mereka. Sepertinya rumor itu benar. Senior Hong melihat siluet Su Ziao. Tiba-tiba, Su Ziao menghentikan langkahnya saat dia berbicara, rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Kamu mencuri dari istana kekaisaran, jadi jangan berpikir bahwa kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu. Pergilah selagi masih bisa. Haha, orang tua sepertiku sudah pernah melihat kematian, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Senior Hong tersenyum meskipun ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Berkibar. Pada saat itu ketika pintu ruang pembersih pedang ditutup, pakaian Su Ziao jatuh ke tanah saat dia melangkah ke kolam es. Tanpa pakaian, sosok Su Ziao yang mengesankan bisa terlihat samar-samar di kolam. Matanya terpejam saat dia mengedarkan sutra hati permaisuri. Swiss. Tinggi di 9 langit, di antara langit berbintang yang tak terbatas. Tepat di atas ruang pembersih pedang, sebuah bintang merah dipandu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Cahaya bintang yang samar-samar terlihat melesat ke dalam ruangan saat menyatu dengan Su Ziao. Sizzle. Sizzle. Saat hawa dingin meresap dari kolam es, dengan cepat menyebar ke seluruh permukaan kolam, dan beginilah aura dingin yang membuat Lin Yun penasaran muncul. Di luar ruang pembersih pedang. Melihat langit berbintang, Senior Hong tersenyum pahit, keturunan permaisuri agung benar-benar jatuh cinta pada seorang budak pedang yang lemah. Cinta benar-benar tidak bisa dijelaskan. Namun, pemuda konyol itu masih tidak tahu apa yang menunggunya, aku ingin tahu apakah itu keberuntungan atau bencana. Larut malam, Su Ziao meninggalkan ruang pembersih pedang dan berdiri di luar gubuk kayu Lin Yun. Melalui jendela, dia melihat Lin Yun, yang sedang tertidur lelap. Saat dia mencabut sehelai rambut dari kepalanya, dia menjentikkan jarinya saat rambut itu bersinar dan terbang ke dalam ruangan sebelum melingkari kelingking Lin Yun. Swiss. Setelah Su Ziao selesai dengan itu, dia meninggalkan sekte King Yun larut malam sendirian. Keesokan paginya ketika sinar matahari yang bangun bersinar melalui jendela, Lin Yun membuka matanya. Dia benar-benar berenergi setelah tidur. Setelah pertarungannya dengan Su Ziao tadi malam, dia tidak hanya mencapai penguasaan penuh dalam pedang angin mengalir, tapi pemahamannya tentang pedang juga telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Ketika Lin Yun terbangun, hal pertama yang dia perhatikan adalah rambut yang mengikat kelingkingnya. Apakah ini ditinggalkan olehnya? Lin Yun menghela nafas dengan lembut karena sepertinya dia benar-benar telah meninggalkan sekte King Yun. Untuk beberapa alasan, hatinya merasa bingung. Beberapa saat kemudian, Lin Yun menggelengkan kepalanya saat dia tidak lagi memikirkannya. Mengingat apa yang dikatakan Zhang Han padanya tadi malam, Lin Yun menuju aula utama. Tanda hubung titik. Kerajaan Tianshui memiliki total 4 kekuatan, Sekte Pedang Gila, Sekte King Yun, Sekte Xian, dan Sekte Langit Mendalam. Keempat sekte besar tersebut memerintah kerajaan Tianshui, dan kekuatan mereka seimbang. Namun baru-baru ini, generasi muda dari Sekte King Yun sedikit lebih menonjol. Namun, Sekte Xian mengejar tepat di belakang ekor mereka, dan fondasi Sekte Pedang Gila sangat kuat. Dari keempatnya, hanya Sekte Suanyang yang lebih rendah hati. Lin Yun juga penasaran dengan kekuatan dari Sekte Pedang Gila. Karena guru sekte muda dari Sekte Pedang Gila datang hari ini, mereka yang dia bawa pasti elit di antara murid batin mereka, dan itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk mengamati mereka. Pada saat Lin Yun tiba di aula utama, semua murid dalam sudah berkumpul. Tapi yang mengejutkan, Hu Zifeng dan Wang Ning tidak terlihat. Sambil melangkah, Lin Yun menyapa, "Salam, guru sekte muda. Kamu sudah menjadi murid dalam, jadi tidak perlu sopan santun seperti itu." Bai Yufan tersenyum. Setelah Lin Yun memberi salam, dia berdiri di antara para murid batin di belakang Bai Yufan. Ketika semua murid dalam melihat Lin Yun, mereka menatapnya beberapa kali lagi. Sementara itu, Lin Yun juga mengamati para murid dalam dan dalam hati terkejut. Semua orang di sini adalah senior di antara para murid batin. Selain dia, mereka semua telah berada di sekte dalam selama 2 hingga 3 tahun. Mereka semua memiliki kultivasi yang kuat, dan mereka hampir semuanya berada di tahap ke-8 jalan bela diri. Tetapi karena fakta bahwa mereka telah menahan aura mereka di dalam, Lin Yun tidak bisa mengukur kekuatan mereka. Sepertinya Tuan Muda Sekte memperlakukan kunjungan Sekte Pedang Gila dengan sangat penting. Lin Yun berkomentar dalam hati. Jika tidak, Bai Yufan tidak akan menyiapkan formasi sebesar itu.
Selain Hu Zifeng, hampir semua 10 murid luar teratas hadir. Beberapa saat kemudian, Lin Yun melihat sekelompok orang datang di bawah pimpinan seorang tetua. Orang yang memimpin tim tampak luar biasa dengan aura yang mengesankan. Dia tersenyum, sambil melangkah maju dengan aura pedang yang merembes dari dirinya. Ini pasti guru sekte muda dari sekte pedang gila, Luo Xing. Bangkit berdiri, Bai Yufan menghampiri, kakak Luo, pasti melelahkan untuk melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Tidak apa-apa. Luo Xing tersenyum sambil menyapu sekilas ke semua murid batin yang berdiri di belakang Bai Yufan. Silakan duduk. Setelah Luo Xing duduk, seorang pelayan datang dengan teh yang disajikan. Saat Luo Xing menyesap tehnya, dia meletakkan cangkirnya dan berkata, Bai Yufan, saya yakin Anda sangat menyadari motif kunjungan saya. Benar. Bai Yufan menjawab dengan tenang. Kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Turnamen 4 sekte akan dimulai dalam waktu setengah bulan di kota Baisui, dan saya bertanya-tanya apakah sekte Qingyun Anda masih bisa mempertahankan gelar sebagai yang terkuat di kerajaan Tianshui. Luo Xing menjawab dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, kamu boleh mencobanya. Bai Yufan tersenyum. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi ternyata Master Sekte Muda dari Sekte Pedang Gila datang untuk menyelidiki kekuatan Sekte Qingyun. Setelah Bai Yufan menyelesaikan pidatonya, seseorang berjalan keluar dan menangkupkan kedua tangannya, saya Zhang Ye dari Sekte Pedang Gila. Saya telah mendengar tentang kejeniusan sekte Anda, Hu Zifeng, dan saya ingin bertukar beberapa jurus dengannya. Zhang Ye. Nama itu terdengar akrab saat Lin Yun mulai mengingatnya. Saat dia melakukan misi batu spiritual, dia sepertinya pernah mendengar praktisi bela diri di penginapan kota Baisui menyebutkan nama ini. Zhang Ye adalah bakat yang sedang naik daun di Sekte Pedang Gila, dan dalam proses kebangkitannya, banyak bandit yang jatuh di tangannya. Tidak heran jika dia ingin menantang Hu Zifeng. Hu Zifeng dan dia berdua menjadi terkenal di kerajaan Tianshui, dan mereka berdua cukup kuat untuk menantang 4 elit besar kerajaan Tianshui. Tetapi ketika Bai Yufan mendengar permintaan Zhang Ye, dia menjawab, maaf, tapi adik laki-laki Hu telah fokus pada kultivasinya selama beberapa hari terakhir, jadi saya khawatir dia tidak ada. Namun, Zhang Ye tidak terlalu peduli dengan penolakan tersebut saat dia menatap Bai Yufan, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak menggantikannya? Saya mendengar bahwa Anda kalah dari Liu Yunfei dalam 10 jurus 2 bulan lalu, dan saya bertanya-tanya apakah Anda masih pantas menjadi salah satu dari 4 elit besar kerajaan Tianshui. Russell. Kata-katanya segera menyebabkan kegemparan karena semua murid dalam dari Sekte Qingyun memiliki kemarahan di wajah mereka. Zhang Ye sebenarnya sangat sombong sampai-sampai dia benar-benar meremehkan Bai Yufan. Adapun Master Sekte Muda dari Sekte Pedang Gila, dia mengenakan ekspresi ceria saat dia menutup mata terhadap Zhang Ye yang memprovokasi Sekte Qingyun. Sejujurnya, dia juga penasaran dengan kekuatan Bai Yufan saat ini. Tetapi jika Bai Yufan benar-benar menurun, maka itu adalah berita bagus bagi Sekte Pedang Gila. Sungguh sombong. Kamu ingin bertarung dengan guru Sekte Muda kami. Kamu masih belum memenuhi syarat. Seorang murid batin dari Sekte Qingyun menonjol. Bab 50 menggertak sekte saya. Lin Yun memandang murid dalam yang berdiri, namanya Feng Daoyu. Orang ini adalah seorang senior dalam pengikut Sifu, dan dia berada di peringkat ke-8 di antara semua pengikut Sifu. Dia adalah salah satu murid yang sangat dibina di Sekte Qingyun, dan tinju Vajranya sangat mengesankan. Tinju Vajra adalah teknik bela diri tingkat lanjut dari Sekte Qingyun, dan itu jauh lebih kuat daripada tinju harimau ganas. Dikabarkan bahwa Feng Daoyu telah mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya sejak lama. Namun, Lin Yun hanya mendengar rumor tentang Feng Daoyu, dan dia belum pernah melihatnya. Kakak Feng, beri dia pelajaran. Kakak senior Feng, beri pelajaran pada bocah sombong ini dengan tinju Vajramu. Melihat Feng Daoyu melangkah maju, para murid dalam dari Sekte Qingyun semua bersorak untuknya. Di antara kerumunan, Lin Yun jelas merasakan darahnya mendidih, dari kehormatan sekte. Saat Master Sekte Muda dari Sekte Pedang Gila mengusap dagunya, dia menatap Bai Yufan dan tersenyum, Saudara Bai, ini adalah aula utama Sekte Qingyun, dan tidak baik bagi kita untuk menggunakan senjata. Bagaimana kalau begini, kita akan pergi dengan perkelahian tanpa senjata, dan kita akan berhenti di 10 jurus. Jangan sampai masalah ini merusak keharmonisan di antara kita. Bai Yufan tertegun. Bagaimanapun, Feng Daoyu mahir dalam teknik tinju, sementara Zhang Ye terkenal dengan teknik pedangnya. Jika mereka akan bertarung tanpa menggunakan senjata, itu tidak akan menguntungkan Zhang Ye.
Untuk sesaat, Bai Yufan tidak tahu apa yang direncanakan Luo Xing. Apakah kamu yakin? Bai Yufan ragu. Master Sekte Muda benar. Aku tidak membutuhkan pedangku untuk menghadapi orang seperti dia. Zhang Ye menjawab alih-alih Luo Xing. Kata-kata itu membuat Bai Yufan merasa terhina saat dia menjawab dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kalau begitu, ayo kita mulai. Feng Daoyu segera merasa sangat tertekan. Bagaimanapun, akan memalukan jika dia kalah dengan cara seperti ini. Meskipun aula utama tidak sebanding dengan panggung, itu masih cukup luas. Dan jika mereka hanya bertarung tanpa senjata, jumlah ini sudah lebih dari cukup. Saat mereka berdua mengambil 10 langkah ganjil, mereka saling memandang saat mereka mulai mengedarkan teknik kultivasi mereka. 10 detik kemudian, aura yang telah dikumpulkan Feng Daoyu mulai bocor. Melihat Feng Daoyu, wajahnya benar-benar menjadi perunggu, tampak seperti patung yang penuh dengan kekuatan ledakan. Feng Daoyu telah berlatih tinju Vajra. Itu adalah teknik milik keluarga Buddhisme, dan itu ganas dan sombong. Itu agak mirip dengan tinju harimau ganas milik Lin Yun, tapi jalan dari kedua teknik itu tidak sama. Tinju Vajra berfokus pada amarah Vajra, sedangkan tinju harimau ganas berfokus pada prestise harimau. Dilihat dari niatnya saja, tinju harimau ganas jauh lebih kurang dibandingkan. Namun, tinju harimau ganas Lin Yun dibaptis oleh lukisan harimau, dan juga mengandung maksud pedang. Sebenarnya, tinju harimau ganas Lin Yun sudah melampaui ranah teknik tinju dasar. Hanya dari aura yang bocor dari Feng Daoyu, siapapun bisa tahu bahwa dia sangat marah. Sebaliknya, Zhang Ye tetap tenang saat dia berdiri dengan tenang. Dilihat dari penampilannya saja, Zhang Ye sepertinya telah ditekan oleh Feng Daoyu. Kemarahan Vajra. Melihat bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas kekuatan yang terkumpul di dalam tubuhnya, Feng Daoyu mengeluarkan raungan saat dia melontarkan pukulan. Saat Feng Daoyu menyerbu, dia memancarkan lingkaran cahaya keemasan dari tubuhnya yang samar-samar tampak seperti wibawa seorang Buddha. Itu adalah tanda bahwa tinju Vajranya mencapai penguasaan yang lebih besar. Ketika dia tiba di samping Zhang He, kepalan tangan kanannya diselimuti cahaya kuning yang tampak seperti bola api. Namun, Zhang Ye bahkan tidak bergeming saat dia menggunakan tangan kanannya sebagai pisau, membentuk sebuah tebasan di dadanya untuk menghadapi serangan Feng Daoyu. Dentang. Tabrakan logam terdengar saat pukulan Feng Daoyu bersentuhan dengan lengan Zhang Ye. Melihat Zhang Ye, dia seperti patung karena itu bahkan tidak membuatnya bergeming. Hanya itu yang kamu punya. Zhang Ye mencibir. Di saat berikutnya, auranya meledak dari tubuhnya saat Feng Daoyu terkejut dan terlempar keluar. Bunuh. Senyuman di wajah Feng Daoyu menghilang saat dia mengerutkan alisnya dan mulai mengumpulkan auranya. Saat dia melakukannya, mengeluarkan aura ujung tajam pisau di antara alisnya. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedangnya, telapak tangan Feng Daoyu membelah udara, tampak lebih terasa daripada ujung pisau. Wosh! 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 Bersamaan dengan itu, Zhang Ye mulai melepaskan pukulannya ke segala arah ke arah Feng Daoyu. Dalam sekejap mata, Feng Daoyu ditempatkan dalam posisi sulit menangkis semua serangan yang datang dari Zhang Ye, yang hanya bisa ia lakukan dengan tinju Vajra sampai batasnya. Sekeliling Feng Daoyu dipenuhi dengan bayangan pedang saat dia berusaha keras untuk menghindar. Namun, dia masih gagal menghindari semua itu karena pakaiannya terkoyak, memperlihatkan luka yang tampaknya tidak berbeda dengan luka yang disebabkan oleh pedang. Saat darah berceceran, kulit Feng Daoyu menjadi semakin pucat saat dia berusaha keras untuk mempertahankan organ vitalnya. Ketika murid dalam dari Sekte Qingyun melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Zhang Ye tidak membutuhkan pedang. Jadi ternyata memiliki pedang tidak ada bedanya baginya. Vajra Pemburu Iblis. Feng Daoyu melakukan upaya terakhirnya untuk berjuang saat dia benar-benar ditekan oleh Zhang Ye. Tebasan Badai Iblis. Zhang Ye mencibir saat dia menebas dengan lengannya saat dia mengalahkan Feng Daoyu dan mengeluarkan jurusnya terlebih dahulu. Saat lengannya bersentuhan dengan dada Feng Daoyu, suara tulang Feng Daoyu yang patah bisa terdengar. Saat Feng Daoyu memuntahkan darah dari mulutnya dengan wajah pucat, dia terlempar keluar. Jika saya menggunakan pedang saya, Anda pasti sudah mati sekarang. Zhang Ye mengejek saat dia melihat Feng Daoyu terbaring di tanah. Ketika Feng Daoyu mendengar kata-kata itu, dia sangat marah, tetapi tidak mungkin dia bisa membantah kata-kata itu karena Zhang Ye hanya menyatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, serangan Zhang Ye sebelumnya terlalu cepat untuk matanya. Adapun Vajra Pemburu Iblis Feng Daoyu, dia dikalahkan bahkan sebelum dia bisa mengeksekusinya. Kakak senior Feng.
Dua murid batin melangkah maju dan memeriksa luka Feng Daoyu dengan keheranan di wajah mereka. Guru Sekte Muda, organ dalam kakak senior Feng terluka. Yang bermarga Zhang. Bukankah kau sedikit terlalu kejam? Itu hanya sparring, tapi Zhang Ye benar-benar menderita luka yang begitu parah. Berdasarkan cederanya saat ini, mustahil baginya untuk pulih tanpa istirahat selama 3 bulan. Ketika Bai Yufan melihat pemandangan ini, bibirnya bergerak-gerak karena sudah terlalu jauh. Kakak Bai, tinju itu buta, dan tidak bisa dihindari jika ada cedera dalam pertarungan. Aku yakin Zhang Ye tidak melakukan ini dengan sengaja, jadi tolong jangan marah tentang itu. Dan sebagai permintaan maaf, saya bersedia mengeluarkan pil pemurnian darah. Luo Xing menunjukkan senyum sok. Tidak perlu. Bai Yufan bisa merasakan wajahnya terbakar karena penghinaan itu. Haha, kakak Bai benar-benar murah hati. Bolehkah saya bertanya peringkat apa yang dimiliki saudara ini? Luo Xing tersenyum. Meskipun bakat dan kultivasi adik laki-laki Feng tidak buruk, peringkatnya berada di belakang. Bai Yufan menjawab. Meskipun ada fluktuasi di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Haha, Sekte Qingyun benar-benar sekte terkuat di kerajaan Tianshui. Seseorang di tahap ke-8 jalan bela diri dengan penguasaan yang lebih besar dalam tinju Vajra hanya berada di peringkat belakang. Luo Xing mencibir. Peringkat ke arah belakang. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya apakah ada kakak senior yang mau berdebat dengan saya? Zhang Ye langsung tidak senang mendengar kata-kata Bai Yufan saat dia melihat ke arah murid-murid batin dengan provokasi di mata mereka. Ketika para murid batin itu sedang dilihat, mereka semua tetap diam saat mereka mulai ragu-ragu. Meskipun Bai Yufan mengatakan bahwa Feng Daoyu berada di peringkat belakang, mereka tahu yang sebenarnya. Feng Daoyu berada di peringkat ke-8 di antara semua murid batin, dan tidak banyak orang yang lebih kuat darinya. Jadi jika Sekte Qingyun ingin mengalahkan Zhang Ye, mereka membutuhkan seseorang dari 3 besar. Tapi karena Zhang Ye tidak menggunakan senjata apapun, siapapun yang bertarung dengannya juga tidak bisa menggunakan senjata. Dengan klausul tambahan itu, tidak ada yang yakin bisa menang. Berdiri di antara para murid dalam, Lin Yun menyadari apa yang coba dilakukan oleh guru sekte muda dari Sekte Pedang Gila. Alasan mengapa dia meminta tidak ada senjata yang terlibat adalah untuk melumpuhkan setengah dari kekuatan Sekte Qingyun. Setelah semua murid dalam telah menyaksikan kekuatan Zhang Ye yang menakutkan bersama dengan caranya yang tanpa ampun, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Jadi, apakah benar-benar tidak ada orang lain? Kalau begitu, Tuan Muda Sekte Bai, apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk bertarung denganmu sekarang? Zhang Ye mengejek saat dia melihat tidak ada yang mau menonjol. Namun, Bai Yufan tetap diam, tetapi semua orang tahu bahwa dia tidak takut pada Zhang Ye. Dia adalah Master Sekte Muda dari Sekte Qingyun, jadi bagaimana mungkin dia bisa menurunkan dirinya untuk bertarung dengan murid dari Sekte Pedang Gila? Jika berita tentang ini tersebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi sekte. Sementara itu, Lin Yun mulai merenungkan peluangnya untuk menang jika dia harus melawan Zhang Ye tanpa senjata, dan dia tidak terlalu percaya diri. Tapi sekarang guru sekte muda mereka dipaksa masuk ke dalam selat yang menyedihkan ini, bagaimana mungkin dia tidak menonjol sebagai murid dalam dari Sekte Qingyun? Tapi tepat ketika Lin Yun hendak menonjol, pintu tiba-tiba terbuka. Siapa bilang tidak ada seorang pun di Sekte Qingyun saya? Hu Zifeng masuk. Dengan matahari yang menyinari punggungnya, sosoknya tampak besar di mata semua orang.